Bayangkan pagi hari yang sunyi di tahun 2025, dunia tampak tenang, jalan-jalan bersih, dan layar besar memancarkan wajah tegas seorang pria berkumis khas. Ia bukan tokoh masa lalu. Ia bukan kenangan dari buku sejarah. Dalam dunia ini, Adolf Hitler bukan mati di bunker Berlin. Ia adalah bapak bangsa dunia. Ia dikenang bukan sebagai monster, tapi sebagai arsitek dari kedamaian global versi mereka. Inilah dunia di mana Nazi menang. Tidak ada Amerika sebagai pemimpin dunia, tidak ada PBB, tidak ada HAM, tidak ada internet bebas, tidak ada Google, YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Dunia terbagi menjadi 3 blok besar, Reich Barat yang dipimpin oleh Jerman, blok Timur yang dikuasai oleh Jepang, dan wilayah satelit yang tersebar dan ditundukkan, mulai dari Afrika hingga Timur Tengah. Titik balik, Nazi menang di Stalingrad. Semua perubahan ini berawal dari satu momen, satu titik kecil di sejarah yang di dunia kita berakhir dengan kekalahan Nazi. Tapi, di dalam dunia alternatif ini hasilnya berbeda. Stalingrad tahun 1942. Bukan beku dan dikalahkan oleh tentara Soviet, pasukan Jerman berhasil merebut kota itu. Kemudian, Moskow jatuh. Stalin tewas dibunuh oleh anak buahnya sendiri yang putus asa. Uni Soviet pecah dan seluruh wilayah Eropa Timur jatuh ke tangan Wehrmacht. Tanpa kekuatan timur yang bertahan, Hitler pun mengalihkan pandangan ke barat. Inggris yang sebelumnya bertahan dengan sekuat tenaga, dipaksa bertekuk lutut setelah pemboman besar-besaran dan pendaratan pasukan Jerman di Dover. Operasi Singa Laut berhasil. Keluarga kerajaan melarikan diri ke Kanada, dan Inggris menjadi koloni Reich Eropa. Amerika Serikat, mereka tetap netral lebih lama. Pearl Harbor tetap terjadi. Tapi di dalam dunia ini, Jerman dan Jepang benar-benar berkoordinasi. Jepang menyerbu Hawaii dan di sebagian pantai barat Amerika Serikat. Sementara itu, Jerman meluncurkan rudal balistik V3 melintasi Atlantik, menghantam kota-kota seperti New York dan Washington. Amerika akhirnya menyerah di tahun 1946. Tatanan baru, dunia di bawah kekuasaan Nazi. Setelah perang usai, Nazi membangun orde baru dunia yang mereka sebut sebagai New Weltordnung. Berlin menjadi ibu kota dunia. Di sana dibangun sebuah gedung kolosal, Volkshalle, kubah raksasa, tempat parlemen dunia yang berkumpul. Bukan untuk demokrasi, tapi untuk menegaskan bahwa hanya satu bangsa, satu pemimpin, dan satu ideologi yang berhak memimpin umat manusia. Seluruh wilayah Eropa, sebagian besar Afrika Utara, Rusia bagian barat, Timur Tengah, dan sebagian Amerika Latin masuk ke dalam federasi yang disebut Reich Global. Anak-anak di sekolah belajar tentang keunggulan ras Arya dan keberanian Fuhrer dalam menyelamatkan dunia. Buku sejarah dilombak total. Perang Dunia Kedua disebut Perang Pembebasan Dunia. Holocaust tak pernah terjadi. Setidaknya dalam buku sejarah mereka. Dunia tanpa Yahudi, tanpa minoritas. Kemenangan Nazi bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan ideologi permunian Yahudi, Roma, homoseksual, disabilitas, dan kelompok yang dianggap tidak murni dimusnahkan secara sistematis. Yang bertahan hidup pun hanya sedikit. Hidup dalam bayang-bayangan, menyembunyikan identitas, atau dikirim ke zona eksperimen di Kutub Utara. Di Afrika, Jerman membangun koloni eksperimen rasial. Penduduk asli dijadikan subjek uji coba genetik dan pembersihan budaya. Mereka diberi chips di leher, diawasi selama 24 jam. Lagu-lagu rakyat diganti menjadi propaganda Nazi. Bahasa lokal dihapus, diganti dengan bahasa Jerman. Teknologi dalam dunia Nazi canggih tapi mengerikan. Jangan salah, Nazi bukan hanya brutal. Mereka juga membawa lompatan teknologi yang mengejutkan. Dalam dunia alternatif ini, teknologi berkembang pesat, tapi bukan untuk kebebasan, melainkan kontrol. Robot patroli berkeliaran di kota-kota besar, kamera wajah, dan sensor suara digunakan di seluruh tempat. Setiap orang punya nomor identitas genetik. Tidak ada anonim, tidak ada kerahasiaan, tidak ada privasi. Bahkan, mimpi pun dilacak lewat chip otak buatan Institut Neurologi Reich. AI dikembangkan bukan untuk membantu manusia, tapi untuk mencari penyimpangan perilaku. Jika kamu menyukai lagu atau filem yang tidak disetujui oleh pemerintah, AI akan melaporkanmu secara otomatis. Lalu, kamu akan dibawa oleh Gestapo Digital, satuan polisi dunia cyber. Dunia Muslim dan Timur Tengah dijajah atau dihancurkan.
Wilayah Timur Tengah tidak luput. Nazi dan Jepang membagi-baginya. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Damaskus jadi ladang penerbangan uranium dan minyak untuk kekuatan industri Reich. Masjid-masjid besar dibakar, para ulama yang menolak tunduk dieksekusi atau dijadikan boneka politik. Islam dilarang dalam bentuk yang utuh, ajaran-ajaran spiritual dibungkam. Haji hanya diizinkan untuk mereka yang sudah disertifikasi ideologis oleh pemerintah dunia. Orang-orang yang diajari bahwa Tuhan sesungguhnya adalah kemajuan dan bahwa ideologi tua seperti agama hanya menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan. Dunia hiburan, seni dan budaya. Di bioskop ada dua jenis film. Di bioskop hanya ada dua jenis film, propaganda dan dokumenter glorifikasi. Musik hanya musik klasik Jerman atau komposisi elektro-industrial yang diatur oleh Komisi Budaya Reich. TikTok tidak ada. Sebagai penggantinya, ada platform resmi bernama Vision. Platform satu arah hanya bisa dipakai menonton, bukan membuat konten. Artis-artis dunia dari sejarah kita, Michael Jackson, Tupac, BTS, Taylor Swift, tidak pernah eksis. Dunia ini tidak mengenal warna-warni, hanya abu-abu, senyum pun diawasi. Jika kamu tertawa tanpa izin atau terlalu ekspresif, kamu bisa dianggap sebagai ketidakstabilan secara ideologis. Perlawanan yang membara diam-diam. Tapi tidak semua tunduk. Ada yang melawan di bawah tanah, jaringan-jaringan rahasia terbentuk, mantan tentara Amerika, sisa-sisa keluarga Yahudi, pejuang Muslim yang bertahan di gua-gua Afghanistan, hingga rahib-rahib Buddha dari pegunungan Tibet. Mereka menyebut diri mereka manusia bebas, Die Freien Menschen. Setiap malam mereka menyusup ke pusat-pusat teknologi, menyabotase stasiun energi, dan membajak siaran pemerintah untuk menyampaikan pesan. Dunia ini bukan milik satu bangsa saja. Akhir atau awal. Tahun 2025, dunia tetap ada, tapi berbeda. Udara bersih, teknologi canggih, tidak ada perang antar negara, tapi harga dari semua itu adalah jiwa manusia itu sendiri. Dalam dunia ini, Hitler tidak mati. Bahkan setelah kematian biologisnya, pikirannya diunggah dari sistem superkomputer bernama Führermind. Dan kini ia hidup sebagai AI yang mengatur seluruh dunia. Dunia di mana kamu lahir sudah tidak bisa disebut bumi lagi. Ia adalah laboratorium besar, tempat manusia tidak lebih dari pion-pion ideologi tak bisa ditawar. Itulah dunia jika Nazi menang. Mungkin tidak penuh perang, tapi juga tidak pernah hidup. Dunia ini damai tapi dingin, tertib tapi mati rasa, modern tapi tanpa hati. Sejarah tidak selalu tentang apa yang terjadi, tapi juga tentang apa yang untungnya tidak terjadi.